Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, cara atau tips merawat rumah agar tetap bersih dan nyaman. Di sini aku akan kasih tips ya teman-teman, cara merawat rumah agar tetap bersih dan nyaman. Yang pertama, jadwalkan pembersihan rutin. Buat jadwal pembersihan rutin mingguan atau bulanan ya teman-teman. Pisahkan tugas seperti membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, mencuci piring, mencuci pakaian, nyetrika. Dengan menentukan jadwal pembersihan rutin, kita akan lebih mudah mengatur waktu dan mengatur ruang mana yang akan dibersihkan. Kita kalau udah punya jadwal itu enak teman-teman, jadi kita akan terjadwal atau rutin membersihkannya. Kedua, simpan barang dengan tertib. Simpan barang-barang dengan rapi dan sesuai dengan kategorinya ya teman-teman. Ini akan membantu atau menghentikan tumpukan barang yang berantakan. Menyimpan barang dengan tertib adalah kunci untuk menjaga agar barang-barang tetap teratur dan mudah ditemukan ya teman-teman. Selain itu, tentukan lokasi yang sesuai untuk menyimpan barang. Pastikan tempat menyimpan barang tersebut sesuai dengan jenis barang yang akan disimpan. Misalnya, simpan pakaian di lemari, alat-alat dapur di dapur, dan peralatan taman di gudang atau di area outdoor. Dengan begitu teman-teman, kita akan membiasakan diri menaruh barang-barang yang ada di area rumah kita itu dengan rapi ya. Kita tempatkan pada tempatnya, sehingga kita kalau akan mencari apa, kita akan langsung menuju ke tempatnya. Seperti kita akan mencari peralatan memasak ya, kita langsung ke area dapur. Mencari alat-alat seperti peralatan taman kayak sabit, pacul, kita langsung carinya di gudang. Kita enak sudah, gak akan cari-cari barang-barang tersebut dengan mudah, dan kita lakukan mudah. Yang ketiga, lakukan pembersihan ringan di setiap hari ya. Luangkan waktu sebentar setiap harinya ya teman-teman untuk membersihkannya. Hal-hal kecil seperti membersihkan meja, menghapus debu, dan merapikan ruangan. Hal ini membantu menjaga ruangan tetap bersih dan rapi setiap saat. Ini kita lakukan ya teman-teman, setiap hari kita harus melakukannya dengan rutin, supaya apa, rumah kita itu kelihatan bersih dan nyaman. Umpamanya kita membersihkan buffet dengan mengelap-ngelapnya tiap hari, tentunya buffet kita akan terhindar dari yang namanya debu yang tebal. Umpama nggak ada
itu nggak ada apa itu kemoceng, kita pakai lap untuk membersihkannya. Kita lap-lap ya setiap hari. Insya Allah rumah kita akan rapi dan nyaman ya teman-teman. Di samping menghilangkan debu dan alergi, setiap hari dapat meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Ini sangat penting untuk kesehatan pernafasan kita ya teman-teman, terutama jika kita atau anggota keluarga kita memiliki alergi atau masalah pernafasan. Jadi kita penting untuk membersihkannya. Yang keempat, jaga kebersihan dapur dan kamar mandi. Bersihkan peralatan dapur dan peralatan kamar mandi secara rutin ya teman-teman. Buang sisa-sisa makanan dengan segera dan mencuci piring-piring kotor yang ada di dapur. Begitu juga dengan kamar mandi yang kotor dapat menjadi tempat yang licin dan berbahaya bagi kita. Kita bisa terjatuh atau terpeleset. Soalnya kita jarang membersihkannya ya teman-teman. Kita mengakibatkan keramik kamar mandi kita itu kotor dan licin, sehingga kita bisa terjatuh dan terpeleset. Yang rugi siapa kalau bukan kita sendiri, bukan orang lain. Tetap kita sendiri yang mempunyai kamar mandi. Kalau kamar mandi kita bersih dan rapi, bersih dan kinclong, kita itu seneng melihatnya. Begitu juga orang-orang di sekitar kita, kalau melihat kamar mandi kita itu bersih dan kinclong, orang itu mestinya bilang, wah kamar mandinya bersih dan kinclong ya mbak, gitu. Di samping itu, cuci segera ya piring-piring kotor yang ada di dapur. Umpama kita habis makan, jangan sekali-sekali kita membiarin piring-piring yang kotor itu kita biarin berantakan. Kita harus segera mencucinya. Insya Allah dengan kita rutin, dengan langsung mencucinya, insya Allah kita nggak ada barang-barang kotor ya teman-teman yang ada di dapur. Yang kelima, pastikan di rumah harus ada ventilasi yang baik. Rumah harus memiliki ventilasi yang baik ya teman-teman, untuk menghindari apa? Kelembapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan masalah jamur atau bau tidak sedap. Ventilasi membantu pertukaran udara segar dengan udara yang ada di dalam ruangan. Di rumah kita kalau nggak ada ventilasi rumahnya ya teman-teman, pastinya udaranya itu pengap dan mengakibatkan bau yang kurang tidak sedap dan dapat mengakibatkan penyakit jamur ya, salah satunya penyakit kulit yang ada di tubuh kita seperti gatal-gatal, jamur atau panu yang disebabkan oleh kelembapan udara yang menyebabkan jamur menempel di kulit kita. Maka dari itu kita harus mempunyai ventilasi rumah yang cukup baik. Ventilasi yang baik dapat membantu atau mencegah kerusakan struktural pada bangunan seperti kerusakan kayu akibat kelembapan, kelebihan atau kehadiran serangga pengganggu. Selain itu, ventilasi membantu pertukaran udara segar dengan udara dalam ruangan. Ini membantu menghilangkan udara tercemar ya teman-teman, mengurangi kelembapan dan menggantikan udara yang terkumpul dengan udara yang bersih, yang penting untuk kesehatan pernafasan, sehingga kita terjamin dengan udara yang bersih. Maka dari itu kita harus mempunyai ventilasi yang baik ya di rumah. Yang keenam,
daur ulang dan buang sampah yang benar. Pastikan Anda memiliki wadah daur ulang yang sesuai dan buang sampah dengan benar ya teman-teman. Mendaur ulang sampah dan membuang sampah dengan benar di rumah dapat meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Maka dari itu kita harus menyediakan tempat sampah di depan rumah. Kita harus ada tempat sampahnya yang kita sediakan di depan rumah. Kalau nggak gitu teman-teman, kita tidak mempunyai tempat sampah, itu rumah kita akan menjadi kotor dan berantakan. Di samping itu dapat mendorong perilaku yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan ini kita bisa menjadi contoh yang baik bagi lingkungan rumah dengan memulai terlebih dahulu dari rumah kita sendiri. Praktikan daur ulang dan membuang sampah dengan benar di rumah dapat membantu meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat ya teman-teman. Kita harus memberi contoh pada masyarakat di sekitar kita dengan membuang sampah dengan benar dan mendaur ulangnya. Selain itu, fungsi dari mendaur ulang dapat dijadikan sebagai pupuk tanaman atau pupuk organik bagi tumbuhan ya teman-teman. Itulah 6 tips atau cara supaya merawat rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ini kembali lagi ke video ya. Ini aku lagi lap-lap di rumah ini. Tadi kan aku dari bepergian ya teman-teman. Ini aku lap-lap dulu rumah. Ini aku lakukan setiap hari. Supaya rumah kita terlihat rapi dan nyaman ya teman-teman. Kalau rumah kita rapi dan nyaman itu kita melihatnya enak, kita nggak rugi dengan mengelap-ngelap rumah dari debu yang berterbangan dari luar sana, sehingga rumah kita terbebas dari debu dan kotoran yang menempel pada kursi, pada buffet, dan pada tempat-tempat yang ada di area rumah kita. Kita harus dengan ikhlas membersihkan rumah ini dengan sebaik mungkin dan secara teratur. Begitu juga dengan piring-piring yang ada di dapur yang kotor, kita segera bersihkan. Ya itu kan udah termasuk dalam tadi ya cara tips supaya merawat rumah agar nyaman dan bersih. Itu aku lakukan setiap hari ya teman-teman, supaya ini rumah kelihatan bersih dan nyaman. Gimana kalau teman-teman di rumah sudah membersihkan rumah setiap hari? Ya kita jadwalin aja ya teman-teman. Ini umpamanya kita hari ini membersihkan ruang tamu, besok membersihkan dapur, terus kebesokannya lagi membersihkan teras rumah. Jadi kita jadwalkan tiap hari untuk membersihkannya. Selain itu kita enak untuk membersihkannya kalau ada jadwal yang ada, dan kita jadwalin itu dengan teratur dan disiplin sehingga kita mudah untuk membersihkannya. Selain itu kita bisa menentukan atau mengatur waktu dan menentukan ruang mana yang akan dibersihkan dulu. Ya seperti itu tadi, membersihkan ruang tamu, terus membersihkan area dapur, membersihkan ruang makan, teras, dan lain sebagainya. Ini sih
si kecil baru datang pulang dari sekolah ya. Ini aku lanjut bersihkan salon ya teman-teman. Ini juga aku bersihkan setiap hari, tapi cuman sebentar ya, kan itu tadi ya, kalau rumah kita dibersihkan setiap hari, luangkan waktu meskipun cuman sedikit, cuman 10 menit 20 menit itu sudah bisa kita mengelap-elap ruang tamu, terus ini ruang salon, kita elap-elap ini sampai bersih sehingga nggak ada debu yang menempel dan berterbangan. Ini kaca-kaca juga aku lap-lap ya teman-teman, supaya apa, supaya kinclong dan bersih. Kalau nggak gitu ini apa itu, rumah kita nggak kelihatan bersih dan rapi. Kalau udah kelihatan bersih dan rapi, kita itu seneng, enak dilihat ya kan. Kita itu harus ikhlas ya teman-teman, supaya apa, supaya rumah kita itu kelihatan rapi dan bersih. Terus itu lagi apa itu, ventilasi yang baik. Itu rumah harus memiliki ventilasi yang baik juga, supaya apa, kita itu enggak itu mempunyai masalah dengan bau yang tidak sedap atau masalah penyakit jamur. Kalau rumah sudah lembab atau berjamur, alhasil kita akan kena penyakit kulit ya, terutama penyakit jamur yang selalu mengintai kita, seperti gatal-gatal yang disebabkan oleh jamur. Itulah salah satu penyebab ruangan yang gak ada ventilasi rumah. Kalau ada ventilasi rumahnya itu rumah kita terasa seger, jendela-jendela itu tiap hari kita buka, setiap hari itu kita akan enak ya teman-teman. Itulah 6 tips cara atau tips merawat rumah agar tetap bersih dan nyaman dari aku. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.